Pertama, saya siapin 11 buah tahu. Nah, ini tahunya berbentuk kotak, jadi saya potongnya itu serong, jadi bentuk tahunya menjadi segitiga seperti ini, teman-teman. Setelah itu saya kasih garam secukupnya, lalu saya baluri semua tahunya dengan garam. Lanjut saya siapin bawang merah lebih kurang 7 siung, saya iris-iris, tapi di sini irisnya agak besar, jadi nggak terlalu tipis ya teman-teman. Lanjut cabai keriting 10 buah, boleh lebih. Ini saya potong serong seperti ini ya teman-teman. Setelah itu saya siapin maizena 1 sendok teh, saya larutkan dengan air secukupnya aja. Lanjut di sini udah ada kuali, lalu saya isi dengan minyak goreng untuk menggoreng tahu tadi. Setelah itu saya masukkan tahu semuanya ya teman-teman. Saya goreng sampai tahunya itu berkulit. Nah, jadi berkulitnya itu nggak terlalu yang berkulit semua teman-teman, jadi setengah berkulit aja gitu ya, supaya nggak keras nantinya. Nah, seperti ini saya angkat ya teman-teman. Lanjut saya kurangi minyak gorengnya dan saya masukkan bawang merah. Nah, ini saya tumis bawang merahnya dulu ya sampai kecium bau wangi, lalu saya masukkan cabai keritingnya. Saya aduk-aduk sampai cabainya itu layu ya teman-teman. Lalu saya masukkan air 300 ml lebih kurang, saus sambal 1 sendok teh, kecap 1 sendok makan. Sauri saus tiram setengah sendok teh atau secukupnya, lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu saya aduk-aduk sampai rata dan saya masukkan tahu. Lalu saya aduk-aduk sedikit agar tahunya itu tercampur dengan kuahnya. Lanjut saya masukkan daun bawang 1 batang. Lalu saya aduk-aduk lagi teman-teman. Terakhir saya masukkan larutan maizena semuanya. Lalu ketika sudah mendidih seperti ini, saya matikan kompor. Lalu saya masukkan seledri yang sudah saya iris. Saya taburi semuanya dan setelah itu saya sajikan ke piring. Wanginya itu bikin lapar banget teman-teman, apalagi kuahnya ini pasti nggak bakal bersisa nantinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum. Pertama, saya siapin dulu ikan tongkol teman-teman sebanyak 8 buah. Ini sudah saya cuci bersih. Lalu saya marinasi dengan kunyit giling 1 sendok makan. Boleh gunakan kunyit bubuk. Lalu garam 1 sendok teh atau secukupnya. Setelah itu saya aduk-aduk seperti ini teman-teman sampai semua ikannya itu terbaluri. Nah, setelah ini saya diamin sekitar 20 menit. Lalu saya siapin bawang merah sekitar 10 siung. Ini kelihatan banyak karena banyak yang kecil-kecil teman-teman. Lalu saya iris-iris kecil-kecil tipis-tipis seperti ini. Lanjut saya siapin bawang putih 5 siung. Ini juga saya iris tipis-tipis. Lalu jahe sejempol, ini juga saya iris-iris kecil-kecil teman-teman. Lalu cabai hijau 3 buah, ini saya iris serong seperti ini. Lalu cabai keriting lebih kurang 5, juga saya iris serong seperti ini. Lanjut lombok 3 buah, ini enggak saya iris karena sudah kecil-kecil ya teman-teman. Lalu saya siapin minyak goreng dan yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Lalu setelah panas saya masukkan ikan tongkol semuanya untuk digoreng sampai kering. Setelah kering saya angkat ikan tongkolnya teman-teman, lalu saya masukkan tahap kedua, ini juga sudah matang saya angkat. Lalu saya kurangi minyak gorengnya dan setelah itu saya masukkan bawang merah untuk ditumis. Setelah bawang merahnya agak layu saya masukkan bawang putih. Lanjut saya masukkan jahe, saya aduk-aduk lagi sampai layu, lalu saya masukkan cabai semuanya. Nah, ini saya aduk-aduk lagi teman-teman sampai cabainya itu layu juga. Cabai ini sengaja saya bikin banyak warna teman-teman supaya nanti lebih menarik bentuknya. Lalu saya masukkan kecap manis 2 sendok makan atau bisa sesuai dengan selera. Sauri saus tiram 1 sendok teh atau sesuai selera juga. Lanjut saus tomat 1 sendok teh atau sesuai selera teman-teman ya. Lanjut kaldu jamur setengah sendok teh atau sesuai dengan selera teman-teman juga.
Lalu saya masukkan air 300 ml. Nah, ini perkiraannya nanti agar semua ikannya itu tercampur oleh airnya ini teman-teman. Jadi tergenang gitu, dia seperti berkuah. Setelah saya aduk-aduk rata, saya masukkan ikan tongkol semuanya. Nah, ini saya ratain teman-teman agar semua bagian sisi dari ikan tongkol ini tergenang oleh air, sehingga kuahnya itu, bumbu-bumbu yang ada di kuahnya itu meresap ke ikannya. Lalu setelah mendidih seperti ini teman-teman, saya aduk-aduk lagi sedikit-sedikit, lalu saya balik bagian atas ikan tongkol yang gak terkena oleh air, saya balik sampai semuanya itu rata lagi, lalu saya diamkan beberapa menit lagi, dan setelah itu saya matikan kompor dan siap untuk diangkat. Setelah dingin ya teman-teman, dipindahkan ke wadah seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, ikan tongkol kuah kecap yang udah siap untuk disantap ketika buka puasa nantinya. Pertama, saya siapin 1 ekor ayam yang sudah dicuci bersih, lalu ini mau direbus. Nah, jadi mengeringkan air yang ada di sisa ayamnya tersebut ya teman-teman, sampai ayamnya empuk. Nah, ini sudah matang, airnya masih bersisa sedikit, nggak apa-apa. Lanjut, saya siapin bahan-bahan lainnya, yaitu cabai 5 buah, lalu bawang putih 5 buah, dan bawang merah 15 siung. Lalu saya juga gunain bawang bombay setengah siung aja. Ini saya iris-iris, tapi irisnya agak tebal. Nah, saya iris-iris seperti ini teman-teman. Lalu setelah saya iris-iris, saya pisah-pisahkan seperti ini teman-teman, agar dia itu nggak menyatu. Lalu saya panaskan minyak goreng dan saya goreng semua bahan-bahan yang di piring oranye ini ya teman-teman. Nah, ini saya aduk-aduk, saya goreng sampai empuk. Setelah empuk, saya angkat dan saya giling halus ya teman-teman. Kalau teman-teman suka pedas, boleh tambahkan ya cabenya, karena ini saya makan bareng anak-anak, jadi cabenya sedikit aja. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, seperti ini. Lalu saya masukkan lagi ke minyak panas yang sisa tadi. Nah, saya aduk-aduk lagi sampai matang ya bumbu-bumbunya itu ya teman-teman. Lalu saya masukkan air 100 ml, tapi masuknya bertahap dulu ya teman-teman. Lalu saya aduk-aduk lagi. Setelah rata baru saya masukkan ayamnya semuanya ya teman-teman. Lanjut, saya aduk lagi ayamnya supaya kecampur semuanya dengan bumbu-bumbu yang udah saya tumis tadi. Setelah ayamnya tercampur rata dengan bumbu, saya masukkan santan 1 bungkus yang ukuran 65 ml, lalu saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh. Saya masukkan juga kecap manis 2 sendok makan atau sesuai selera teman-teman. Setelah itu saya aduk-aduk sampai semuanya itu rata ya teman-teman, sampai kecap manisnya dan bumbu kaldunya itu tercampur rata dengan ayamnya. Nah, ini api kecil dulu teman-teman. Lalu saya tutup sedikit supaya lebih meresap ke ayamnya tersebut, dan setelah itu saya buka, saya tambahkan garam sejumput. Lanjut saya aduk-aduk lagi sampai rata lagi, kira-kira garamnya udah tercampur rata dengan ayamnya. Lalu saya masukkan bawang bombay ya teman-teman, ini yang paling terakhir masuknya setelah semua bahan-bahan yang lainnya. Lalu saya aduk-aduk lagi sampai bawang bombaynya itu rata dan sedikit layu. Nah, jadi jangan sampai terlalu layu ya teman-teman. Setelah rata, saya matikan kompor dan saya dinginkan. Setelah itu saya pindahkan ke piring saji. Nah, jadi ini udah selesai teman-teman, tinggal disantap ditambahkan nasi hangat, rasanya udah maknyus banget ya teman-teman. Bahan-bahannya yaitu yang pertama 8 buah tahu. Ini tahu ini saya hancurkan sampai semuanya itu hancur rata teman-teman. Setelah tahunya hancur, air tahunya diperas menjadi seperti ini ya teman-teman.
Setelah itu saya tambahkan garam setengah sendok teh, ladaku seperempat sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, bawang putih 5 siung yang sudah saya haluskan, maizena 3 sendok makan. Setelah itu semua bahan-bahan ini saya aduk sampai semuanya itu rata. Setelah rata, sekarang saatnya saya untuk ngebentuknya. Nah, jadi saya ambil dulu 1 sendok, lalu saya kepal-kepal, kira-kira 1 kepalan saya. Nah, ini karena kurang, jadi saya ambil lagi. Nah, saya kepal-kepal lagi, jadi dia semakin padat. Nah, setelah padat seperti ini, lalu saya pipihkan. Nah, saya tekan, kira-kira dia itu pipih, tapi nggak terlalu pipih juga, karena nanti kalau terlalu pipih bisa hancur. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saya ratakan lagi bagian-bagian pinggirnya. Nah, seperti ini nih, akan saya bentuk untuk ke semuanya ini ya. Setelah saya bentuk, nah seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi untuk tahu tadi udah saya bentuk menjadi seperti ini. Sekarang saatnya saya untuk menggoreng. Nah, di sini sudah saya panaskan minyak goreng, lalu saya masukkan tahunya. Ketika bagian bawah tahunya sudah matang, sekarang saya balik tahunya agar matang merata. Ketika memasukkan tahu ataupun ngebalik tahunya seperti ini, harus hati-hati banget ya teman-teman, karena bisa jadi kena dikit yang tajam, itu bisa hancur tahunya. Nah, ketika sudah kering, lalu saya angkat dan saya masukkan untuk yang berikutnya. Dan sudah kering juga, lalu saya angkat. Setelah itu seperti ini hasilnya teman-teman, udah saya pindahkan ke mangkok. Sekarang saya sisihkan dulu, lanjut saya siapkan bahan-bahan lainnya. Yang pertama yaitu bawang putih 2 siung. Ini saya iris-iris dulu, setelah itu saya cincang-cincang. Jadi dia itu cincang-cincang halus ya teman-teman. Setelah itu saya siapkan bawang bombay setengah siung. Nah, ini saya iris-iris kasar seperti ini. Lalu saya pisah-pisahkan seperti ini. Lalu saya siapkan minyak goreng yang sudah panas, tapi minyaknya saya kurangin dari penggorengan tahu tadi. Lalu saya masukkan bawang putih, saus tomat 1 sendok makan, saus tiram 1 sendok teh atau lebih, gula pasir seperempat sendok teh, garam seperempat sendok teh, dan ladaku seperempat sendok teh. Lalu semuanya ini saya aduk-aduk dan saya tambahkan sedikit air. Nah, jadi airnya itu 100 ml, tapi saya masukkan bertahap dulu ya teman-teman. Setelah itu saya masukkan tahu dan juga bawang bombaynya. Lalu saya tambahkan kecap manis sesuai selera. Di sini saya pakai 3 sendok makan. Nah, ini udah dicampur rata semua teman-teman dan sudah mendidih juga. Ketika sudah mendidih seperti ini berarti sudah matang ya teman-teman, dan bisa dimatikan kompornya. Setelah dingin saya pindahkan ke piring saji seperti ini. Nah, sekarang menunya sudah bisa disantap dengan nasi anget dan rasanya lezat banget teman-teman. Ada gurih-gurihnya dari bawang bombaynya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Assalamualaikum.